Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Hello everyone, I'm Rizka Junawati Rivana and my contact number is 1801030008. And now, I will teach you about active voice and passive voice. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bentuk present tense and past tense. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kalimat aktif dan apa itu kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana yang melakukan tindakan adalah subjek dari kalimat dan yang menerima tindakan adalah objek dari kalimat. Contohnya, Adik menulis sebuah surat. Lalu, pengertian dari kalimat pasif adalah kalimat yang menerima sebuah tindakan itu menjadi subjek dari kalimat. Contohnya, sebuah surat ditulis oleh Adik. Atau sederhananya, kalimat pasif adalah kalimat yang kata kerjanya itu diawali dengan awalan di. Misalnya, memasak menjadi dimasak, ditulis menjadi ditulis. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana rumus cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama kita belajar dalam bentuk present tense. Baik, di dalam present tense, rumus kalimat aktifnya itu adalah dalam bentuk positif, subject plus verb one plus object. Dan dalam bentuk negatif, auxiliary verb plus subject plus verb one and plus object. Lalu dalam bentuk pasif, kalimat positifnya adalah subject plus to be dalam bentuk present tense, yaitu is, am, are. Lalu plus verb 3 or past participle and plus by plus object. Tiga. Lalu yang bentuk negatifnya subject plus to be is and are plus not plus verb 3 atau past participle plus by plus object. Dan dalam bentuk interrogatif, to be is mr plus subject plus verb 3 plus by plus object. Lalu kita buat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris kita buat my mother. Dalam bentuk positifnya, my mother
bukan kita tulis. Murid-murid menulis sebuah surat. Students write letter. Lalu dalam bentuk negatifnya, students auxiliary verb do plus not, do not write a letter. Lalu dalam bentuk interrogatif, auxiliary verb do, oke? Lalu diawali dengan do. Do students write a letter? Tanya-tanya. Lalu kita ke kalimat pasif. Kalimat pasifnya dalam bentuk positif. Subject. Tadi saya bilang dalam bentuk pasif itu subjeknya itu adalah yang menerima tindakan. Tadi kalimat aktif kita itu adalah menulis sebuah surat. Berarti yang menerima tindakan adalah si surat, a letter. Jadi subjeknya itu yaitu a letter. A letter is verb 3. Verb 3 dari write yaitu write, written. Is written by, objeknya itu menjadi students, by students. Jadi kalau dalam kalimat pasif itu subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Sedangkan objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Lalu kita coba lagi ke bentuk negatifnya. A letter is not written by students. Lalu dalam bentuk interrogatifnya diawali dengan to be. Is a letter written by students? Jadi, jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah di kalimat pasif, murid-murid menulis sebuah surat. Maka, jadi jika diartikan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk kalimat aktif, murid-murid menulis sebuah surat. Maka dalam bentuk kalimat pasif atau present voice, sebuah surat ditulis oleh murid-murid. Lalu dalam bentuk negatif, murid-murid tidak menulis sebuah surat. Maka di dalam bentuk kalimat pasif, sebuah surat tidak ditulis oleh murid-murid. Dan di dalam kalimat interrogatif, apakah murid-murid menulis sebuah surat? Maka di dalam bentuk pasif, apakah sebuah surat ditulis oleh murid-murid? Seperti itu. Jadi kita sebelumnya sudah belajar bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bentuk present tense. Maka sekarang kita belajar dalam bentuk past tense. Sebelumnya saya minta maaf sekali karena video ketika saya menjelaskan rumus kalimat aktif dalam bentuk past tense ternyata itu tidak tersimpan, tetapi saya akan menjelaskannya di sini. Baiklah, rumus kalimat aktif dalam bentuk past tense itu yaitu yang pertama dalam bentuk positif, subject plus verb to
plus object. Lalu dalam bentuk negatif yaitu subject plus did plus not, lalu plus verb 1 plus object. Lalu dalam bentuk interrogatif yaitu did plus subject plus verb 1 plus object. Lalu kita ke kalimat pasif. Rumus kalimat pasif dalam bentuk past tense yaitu pertama kita ke bentuk positifnya. Subject plus to be dalam bentuk kalimat pasif itu dalam past tense itu was dan were. Lalu plus verb 3 atau participle past participle plus by plus object. Lalu bentuk negatifnya subject plus to be plus were plus not plus verb 3 plus by plus object. Lalu ke bentuk interrogatifnya yaitu to be plus were plus subject plus verb 3 plus by plus object. Dan sekarang kita ke contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari kalimat aktif terlebih dahulu ya. Kita buat contoh kalimatnya itu pacar saya memberikan sebuah bunga kepada saya kemarin. My boyfriend gave a flower yesterday. Karena kejadiannya itu masa lampau. Lalu dalam bentuk negatifnya, my boyfriend did not. Kita ubah ke verb 1. Give a flower yesterday. Lalu kita ke bentuk interrogatif. Did my boyfriend give a flower yesterday? Oke, lalu kita ke kalimat pasif. Kita ubah ini ke kalimat pasif. Seperti yang saya bilang tadi, jika subjek di kalimat aktif itu my boyfriend, maka my boyfriend di kalimat pasif itu menjadi objek. Lalu a flower ini objek di kalimat aktif, jadi a flower ini menjadi subjek. Maka subjeknya itu a flower. A flower was given, verb 3 dari give, by my boyfriend yesterday. Lalu kita ke bentuk negatifnya. A flower was not given by my boyfriend yesterday. Dan ke kalimat bentuk interrogatif. Was a flower given by my boyfriend yesterday? Maka pengertiannya,
Jika di dalam kalimat aktif pengertiannya itu adalah pacar saya memberikan sebuah bunga kemarin. Lalu maka di kalimat pasif pengertiannya itu adalah sebuah bunga diberikan oleh pacar saya kemarin. Bentuk negatifnya, pacar saya tidak memberikan sebuah bunga kemarin. Sebuah bunga tidak diberikan oleh pacar saya kemarin. Lalu dalam interrogatif, kalimat aktif itu artinya apakah pacar saya memberikan sebuah bunga kemarin? Lalu di kalimat pasif, interrogatifnya itu apakah sebuah bunga diberikan oleh pacar saya kemarin? Jadi seperti yang saya katakan, predikat di kalimat pasif itu berubah menjadi diawali dengan di, seperti ini, memberikan menjadi diberikan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah jika subjek di dalam kalimat aktif itu akan berubah menjadi objek di dalam kalimat pasif. Lalu objek di dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Dan predikatnya itu jika di dalam kalimat aktif itu diawali dengan memberikan, menulis, maka di dalam kalimat pasif itu predikatnya itu atau kata kerjanya itu berubah menjadi diberikan ataupun ditulis. Okay, so that's all for our learning today. Hopefully it can be useful for us. And last, I say thank you for your attention and thank you for watching. Bye! Belum. Like dum.